Mikirin umat. Kalau tadi kan stres, itu mungkin beliau. Kalau anak pribadi nggak ada stres. Rezeki itu udah Allah sebarkan di muka bumi. Ngapain sih mikirin rezeki? Biar Allah mikirin kita, ngapain kita mikirkan orang lain, biar orang lain. Nyambung pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Insanik, inisiatif solusi kreatif. Alhamdulillah pagi hari yang indah ini kita berkumpul di SMK Agrobisnis Garis Bakul bersama Ustadz Gunawan dan sahabat-sahabat iman yang insya Allah penuh semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi tentang perkara iman. Ya, barangkali sahabat-sahabat teman-teman pengen bertanya dengan Ustadz Gun. Ya, silakan. Aika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz mau nanya, kita kan dalam masa pandemi ini kan juga selain dihadapkan dengan penyakit, kita juga berlomba-lomba juga dalam terhadap permasalahan ini Ustadz, untuk pencerahan bagi kita. Oke, baik ya. Jadi luar biasa nih sebetulnya bahwa ada kaitan yang erat antara suasana kita santai, kita rileks, open mind adalah sebagai cara dan jalan yang terbaik untuk bisa dibukakan oleh Allah pintu-pintu rezeki. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah sih tergantung dari prasangka hambanya. Sepakat ya? Yes. Oke, baik. Allah tergantung dari prasangka hambanya. Di saat kita menyangka bahwa hidup kita mudah, gampang, ada solusi, maka pasti insya Allah akan juga diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian pagi hari ini suasana kita, alhamdulillah kita pagi ada kopi bareng ya, minum santai. Ini adalah sebagai satu celah terbaik bagi kita agar Allah memberikan satu rahmat dan keberkahannya. Bahkan kemudian sebaliknya ketika terjadi closing, penutupan terhadap suasana hati kita dan kemudian kita nggak open mind terhadap apa yang ada di sekeliling kita, maka rezeki akan semakin menguncup. Jadi insya Allah sebetulnya bahwa dakwah di dalam Islam tidak hanya kita kaku dan terlihat strength, melainkan bahwa justru pagi hari ini kita duduk ya, setelah kita juga baca wirid dan zikir maksurat, maka insya Allah bismillah. Kondisi pandemik tidak menjadikan kita menjadi tertutup hati, apalagi under pressure. Karena sebetulnya bahwa ciri dari orang yang kurang beriman pada Allah, mereka meragukan akan peran serta dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi suasana santai bukan berarti kita lalai. Beda ya antara lalai dengan santai. Bahwa kita duduk seperti ini karena kita sedang merancang sesuatu yang lebih besar. Yang pertama yang paling efektif dengan kita kumpul duduk kayak begini akan terbuka alam pikiran kita. Apalagi kita melihat nih view di luar sana luar biasa. Bahwa gunung-gunung alam dan semesta ini adalah akan semakin membuka cakrawala kita. Diperintahkan oleh Allah yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Hari ini kita sedang mentafakuri ciptaan yang ada di langit dan di bumi. Kalau kita berpikir besar, urusan rezeki dan dunia akan menjadi kecil. Bismillah dengan izin Allah, kumpulnya kita hari ini pembuka pintu rezeki kita ke depan. Allahu Akbar. Nyambung pertanyaan ya, tentang sebuah usaha tadi. Kira-kira usaha apa yang potensial kira di masa pandemi ini? Bagus. Jadi pada dasarnya semua adalah menjadi peluang lagi. Semua bisa menjadi peluang bagi kita. Bagaimana kita, ya, semua bisa menjadi peluang bagi kita. Bagaimana kita bisa menyentuh. Bahkan ada satu kaidah begini. Jika batu sekalipun, ya kan, kalau itu digenggam oleh Abdurrahman bin Auf, maka batu itu bisa menjadi emas. Coba anda bayangkan, batu itu bisa menjadi emas. Bukan kemudian berubah, tapi nilai dan kualitas dari batu itu bernilaikan seperti emas. Nah, jadi yang penting bagi kita adalah bukan bisnis apa yang akan kita geluti, tapi kita undang dulu rahmatnya Allah, sehingga kemudian kita diberikan kesempatan untuk memiliki kecerdasan menangkap peluang. Wah, ini agak tinggi nih bahasanya. Jadi kita oleh Allah akan diberikan kecerdasan menangkap peluang. Strateginya adalah kita minta rahmatnya Allah. Ada satu doa yang sangat bagus yang dibaca oleh para ashabul kahfi, ya kan? Rabbana atina min ladzunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berkahi kami dari sisimu dan rahmatilah kami, berilah petunjuk pada jalan yang lurus terhadap urusan yang kami hadapi. Bagaimana caranya? Nih, ini ada kaitan sebetulnya bahwa mengambil peluang tergantung dari frekuensi ibadah kita kepada Allah, yaitu qiyamul lail.
Jadi di saat orang terlelap dalam tidur dan terkunci pintu-pintu kecerdasan membaca peluang, di saat kita sholat malam, kita akan dibukakan kecerdasan kita untuk itu. Luar biasa. Yang pertama qiyamul lail. Kemudian yang kedua adalah tilawatil Quran. Tilawah Quran adalah bagian dari kita untuk memudahkan kita memiliki psikologi kontak terhadap objek rezeki kita. Nah, ini agak berat nih bahasanya nih ya. Jadi dengan orang semakin banyak baca Al-Quran, maka setiap orang yang diajak diskusi, yang akan diprospek, itu akan terbangun kontak psikologis yang bagus. Sehingga kemudian mereka bisa dibuka mata hatinya dan mengikuti apa yang kita tawarkan dalam bisnis kita. Yang ketiga yang paling penting adalah sebetulnya yang menjadikan penutup rezeki itu karena kita bermaksiat di hadapan Allah. Gambarnya gini, ini ada kopi, ini ada susu, ini ada teh, ini antum ya. Bahkan ini ada air mineral. Semua ini adalah potensi-potensi kebaikan. Tapi tidak setiap dari semua potensi kebaikan kita bisa mengambilnya. Apa yang menjadi penutup? Penutup kita sulit mengambil peluang pintu rezeki itu adalah karena kita bermaksiat di hadapan Allah. Makanya para sahabat mereka konsen sekali menjaga diri mereka agar mereka tidak bermaksiat, agar pintu rezeki mereka tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah ya di malam hari kita tadi dari sejak kemarin ya ada kita qiyamul lail, kita tilawah Quran, kita diskusi, kemudian kita riyadhah dan hari ini kita ngopi bareng kayak begini. Wah insya Allah selepas ini bersiaplah antum, Allah akan buka pintu-pintu rezekinya. Amin insya Allah. Sepertinya sahabat kita ini nampaknya Sebuah pertanyaan. silakan pertanyaan. Lagi kudu banyak. Mikir umat. Kalau tadi kan stres, itu mungkin beliau. Kalau anak pribadi nggak ada stres. Rezeki itu udah Allah sebarkan di muka bumi. Ngapain sih mikir nanti? Biar Allah mikirin kita, ngapain kita mikirkan orang lain, biar Allah mikirin kita. Luar biasa. Berarti merenung tadi ya. Nggak usah stres. Baik, yang di belakang bagaimana? Juga. Udah? Tampangnya tidak punya masalah. Corona ini kalau di pendidikan Ustaz. Pendidikan. Jadi corona dan pendidikan. Kami merasa bahwa menjalankan pendidikan di masa corona ini seperti menjalankan pendidikan di masa penjajah. Gimana itu Ustaz? Masya Allah. Sembunyi-sembunyi Ustaz. Gitu. Iya. Kalau boleh tahu antum dulu hidup di zaman penjajah Belanda. Udah merasakan itu. Benar Rai. Sebetulnya bahwa di suasana pandemi ini tantangan yang sangat serius kita hadapi bukan di masalah ekonomi ya, tapi yang paling berat betul bukannya di masalah kesehatan saja. Kesehatan tentulah dan kemudian di masalah ekonomi iya. Tapi imbas yang paling serius itu ada dua Anda melihat. Yang pertama masalah akidah atau ideologi, yang kedua adalah masalah pendidikan. Nah, pendidikan ini yang kita khawatirkan terjadi degradasi edukasi. Degradasi edukasi artinya adalah terjadi suatu kemerosotan pola pendidikan yang sangat serius. Bahwa pandemi adalah bagian dari suatu ujian dari Allah, tapi tidak mengharuskan bahwa terjadi pemberhentian dalam proses pembelajaran. Karena sebetulnya bahwa kalau orang sudah terpisah dari pembelajaran, terpisah dari pendidikan, maka otomatis mereka akan terpisah dari kebaikan-kebaikan. Karena yang sebetulnya Rasulullah SAW sampaikan bagi kita bahwa yang terbaik di antara kalian adalah man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid. Maka siapa yang dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan mereka difahamkan akan urusan agama. Nah, kalau kita berhenti dari pendidikan dan kemudian kita semakin jauh pemahaman dari agama, maka kemudian otomatis kita akan jauh dari kebaikan. Apapun kondisinya bahwa tarbiyah pendidikan tidak boleh mengalami pemberhentian. Karena pasti akan terjadi sesuatu yang degradasi kebaikan yang sangat-sangat serius. Nah, sehingga dibutuhkanlah inovasi, berapa kreativitas yang kita lakukan, ya protokoler kesehatan, kan memang suasana pandemi tentang pola pendidikan nggak apa-apa dan memang kita ikuti, tapi pada dasarnya tidak boleh pendidikan ini berhenti hanya gara-gara pandemi. Karena pandemi corona sendiri sebetulnya juga bagian dari pendidikan dari Allah. Ada satu hal yang menarik gini Ai. Halo. Serius banget ya antum nih kan. Ada satu yang menarik begini ya, yang kita kadangkala gagal mengambil proses pembelajaran dari corona ya, semacam kegagalan kita ngambil lesson learn, ya kan? Orang banyak kali ketika di corona ini menutup mulutnya dengan masker. Padahal sebetulnya si corona ingin berpesan, ditutupnya hidung mulut dengan masker artinya jangan kalian berbicara kecuali yang
yang bermanfaat, yang baik. Falyakul khairan aliasmut. Kita hanya fokus nutupi mulut hidung kita dengan masker, tapi kita lupa tidak menutup kata dan kalimat yang buruk dari ucapan-ucapan kita. Wajar kalau sampai hari ini corona itu masih lama. Kan kita barangkali dianggap gagal mengambil pelajaran tentang masker, ya kan? Tentang tutup mulut. Padahal sebetulnya diinginkan tutup mulut itu adalah dari mencegah perbuatan ucapan kalimat yang tidak bagus. Protokol yang kedua deh, misalnya kita melihat apa lagi setelah masker? Cuci tangan, hand sanitizer. Itu kan latihan dari kita agar kita menjaga kebersihan, toharo. Dan fokus kita hari ini banyak kita menjaga kebersihan secara fisik. Sebetulnya barangkali corona ingin dari kita yang dijaga bukan hanya kebersihan fisik, tapi kebersihan apa? Hati. Wah, sekali lagi ini kayaknya kelas tinggi nih kalau ada cerita hati. Jadi yang diinginkan sebetulnya bahwa bukan hanya just physical. Fisik tubuh kita harus dijaga kebersihan, is oke, tapi bahwa jauh lebih substansi Allah inginkan sebetulnya dengan hadirnya corona itu yang kita jaga kebersihan adalah kebersihan hati, karena solusi terhadap semua problem itu letaknya ada di hati, letaknya ada di sini, bukan letaknya ada di fisik. Nah, selama kita sibuk fokusnya hanya mencuci tangan, hand sanitizer, mencuci fisik, tapi kemudian tidak sampai menyentuh hati, waspada, pendidikan dan pelajaran dari corona masih akan ditambah SKS-nya. Kayaknya kita remedial berulang-ulang nih. Kita ingat dulu ya, pada awalnya kan sebetulnya kita targetkan dari tanggal 18 Maret, paling lama 15 harinya itu kan bulan Mei atau April. Ditambah lagi sampai Juni, ditambah sampai Juli, ditambah Agustus, ditambah September. Bahkan konon akan ditambah sampai apa? Sampai Desember, mungkin sampai tahun 2021. Allah alam sampai entah tahunnya kapan, karena kegagalan kita mengambil sisi pelajaran itu. Terakhir yang ketiga dari corona itu apa? Protokol yang berikutnya ya physical distancing. Kita jaga jarak. Secara fisik kita jaga jarak. Bahkan sholat pun kita lihat kadang-kadang jaraknya jauh, tapi selfie-nya deket-deket. Nah, gitu kan. Inti yang diharapkan dari physical distancing itu sebetulnya adalah jaga jarak kita dari kemaksiatan. Ya kan? Yang kita jaga jaraknya adalah secara fisikal, tapi kita terhadap kemaksiatan, kemungkaran masih akrab betul. Apa artinya kita jaga jarak secara fisik, tapi kemudian kita akrab dan justru dekat dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Sekali lagi mungkin si corona sendiri menangis hari ini. Apa tangisan mereka? Ternyata gagal aku memberikan pelajaran. Ya, mungkin corona menangis hari ini. Gagal aku memberikan pelajaran. Pelajaran tutup mulut, gagal. Pelajaran cuci tangan, gagal. Pelajaran untuk menjaga jarak dari kemaksiatan, gagal. Ketika kegagalan ini bertalu-talu, bertubi-tubi ada dengan kita, sebagaimana kita dulu kuliah, wajar kalau dosen kita kemudian menginginkan agar terjadi remedial, pengulangan semester. Nah, agar kita segera selesai dan kita naik dan cum laude dengan nilai terbaik, ambil deh itu pelajarannya dari 3 poin yang tadi kita sebutkan. Ini salah pendidikan kita akan sukses. Udah. Jadi baik itu edukasi secara formal dan kemudian corona segera pergi, maka kemudian kita orang yang dinyatakan baik dan sukses dalam memetik ibroh atau lesson learn dari pembelajaran si corona ini. Are you ready? Yes. Luar biasa. Nanti akan diberikan kemerdekaan setelah 2001. 2021. Iya. Tadi kan peperangan katanya kan. Dan kita segera keluar dari penjajahan corona, ya. Sebetulnya corona sendiri kan makhluknya Allah. Dan dia turun tidak maunya sendiri, tapi maunya siapa? Nah, nih kata Victor tadi, kalau sudah Allah yang berkehendak mah tinggal kun fayakunnya saja dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Satu lagi Ustaz. Yup. Di masa pandemi ini tidak boleh kumpul-kumpul untuk melakukan pesta atau apa itu. Nah, bagi sahabat-sahabat sebenarnya mungkin merencanakan pernikahan atau apa itu. Jadi sepertinya terhambat juga karena corona ini. Nah, kira-kira gimana solusinya di masa pandemi ini? Oke. Ya, tetap baik bahwa ikhtiar kita, bahwa kita tahu ya, secara kauniyah, konon bahwa coronavirus ini kan penularannya lewat droplet, ya, dan kemudian menghindari kerumunan komunitas dan sebagainya dengan cara yang baik dan tahu, apalagi komunitas yang memang kita nggak mengenal sama sekali, itu coba kita juga kita lakukan. Tapi pada dasarnya itu tadi kuncinya kepada 3 poin yang tadi disebutkan.
selama kita bisa menjaga lisan kita dari ucapan yang tidak bagus, yang kedua kita membersihkan hati dengan baik, dan yang ketiga kita menghindarkan dan menjaga jarak dari kemaksiatan, maka sebetulnya protokoler yang selama ini masif untuk kita lakukan, insya Allah akan efektif, akan segera selesai. Sekali lagi adalah bahwa si Mbak Corona itu datang, ya, itu kan sebetulnya Allah yang kirim, saja gitu. Corona datang, mungkin ada di sekitar kita juga ada sebetulnya. Tapi bahwa dikirimnya itu adalah agar menjadikan kita lebih baik. Karena tidak ada sesuatu yang Allah kehendaki kecuali adalah kebaikan bagi kita. Tinggal pada sisi positif mana bisa kita mengambilnya. Jadi kalau masalah pernikahan dan sebagainya, ya nikah jangan ditunda dong, ya kan? Nah, iya. Jadi iya, itu bahkan ibadah kepada Allah, bisa jadi dengan pernikahannya maka kemudian akan diselesaikan masalah kita. Cuma nanti protokolernya diikuti. Ya. Nikah atau gimana tidak gitu? Oke, taib. Baik, sahabat YouTuber, alhamdulillah diskusi kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan bermakna bagi kita semuanya. Ya, insyaallah sampai jumpa di channel-channel berikutnya. Oke. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insadik, inisiatif solusi kreatif. Oke, baik. Luar biasa. Jangan lupa subscribe. Follow and share kolom ini ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.